Terima kasih kepada Pak Ari selaku tuan rumah dari pihak isi Padang Panjang yang sudah membayar akibat kebodohan saya. Benar. Saya kan lihatnya pertama kali dari jauh kan, Iya. putih-putih kan, di lereng gunung kan. Iya. Ayo, kalian pikiran pertama. Bukit Tinggi bukannya di Jawa? Oh really? Aku selama ini bayanganku Bukit Tinggi itu di Jawa. Atau mungkin nilai geografiku yang jelek ya? Mungkin kebanyakan kita mengembalikan ilmu kepada guru geografi. Halo Maxians, jumpa lagi dengan aku, Min Max Caca, dalam seksi Maxi Mood On di hari setiap Kamis jam 7 malam. Dan di sini aku sedang bersama front-end developer kita, atau full stack ya? Ya, nggak usah basa-basi lebih lama lagi, aku persilahkan Ko Chris atau Kak Chris untuk menyapa Maxians yang menonton podcast ini. Halo Maxians, perkenalkan saya mentor backend, mentornya. Tapi kalau kerjaannya full stack sih. Oh gitu, kirain selama ini front end loh. Not really. Mayoritas full stack sih. Mayoritas full stack sih. Oke. Dengar-dengar kemarin sempet jalan-jalan jauh ya. Dibilang jauh, lumayan jauh, tapi masih di Indonesia kok. Tapi jauh kan? Lumayan. Dari sini ke Gedangan jauhan mana? Haha. Oke. Kalau boleh tahu, spill dong itu kemana? Jadi kemarin Maxi sempat ada acara, kita mengadakan workshop di Universitas ISI Padang Panjang, seperti itu. Emang workshopnya tentang apa? Workshopnya tentang membuat website, tapi menggunakan WordPress, karena pesertanya bukanlah orang IT. Jadi kita menggunakan tools WordPress supaya orang yang non-IT bisa juga membuat website. Seperti itu. Oh ya. Itu kan kalau ISI itu setahu aku ya, itu kan Institut Seni Indonesia. Betul sekali. Oh, apa mereka kayak implementasi dari matkul UI UX apa ya apa? Biasanya kalau misalkan yang berhubungan sama seni atau desain gitu kan yang muncul kan. Jadi konteksnya adalah website yang dibuat itu website masing-masing prodi, seperti itu. Oh, emang prodinya ada apa? Prodinya ada banyak sih, sekitar 20 something seperti itu. Nah, kebetulan kemarin pesertanya beda dengan yang biasanya. Jadi maksudnya gini, Apa nih bedanya? kalau beda dengan Maxians gitu kan. Kalau Maxians kan ceritanya kan masih mahasiswa gitu kan. Yeah. Tapi kalau yang kemarin workshop itu pesertanya adalah para admin dari prodi masing-masing yang bersangkutan. Oh, yang udah bapak-bapak, ibu-ibu Betul gitu ya. sekali, seperti itu. Oke, emang challenge-nya ngapain? Challenge-nya itu apa gitu? Kalau misalkan udah sama bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, challenge-nya sebenarnya yang dikatakan bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin itu sebenarnya nggak terlalu tua segitunya gitu ya. Karena memang ketika kontak person kami yang dari pihak ISI itu bernama Pak Ari gitu ya. Ya Pak Ari itu menyebutkan bahwa dia request kepada setiap prodi kalau bisa orang yang dikirimkan, admin yang dikirimkan itu kalau bisa peserta workshopnya muda-muda kalau bisa supaya lebih mudah juga. Oke. Kebayang sendiri kalau kita ngajarin teknologi boomer. begitu. Oke. Padang itu di Sumatera nggak sih kok? Betul. Bagian mananya? Misal nih Sumatera nih kan paling pucuk kan ada betul. Aceh, ke bawah kan ada Medan. Nah, terus di paling bawah itu kan ada apa itu? Nah, pokoknya itu di bagian mana? Sumatera Tengah atau Sumatera Selatan? Sekitar barat sih ya. Barat. Sekitar Sumatera Barat. Bukit Tinggi sekitar situ. Oh, Sebelahnya Nias. Bukit Tinggi bukannya di Jawa? Oh really? Gitu. Aku selama ini bayanganku Bukit Tinggi itu di Jawa. Atau mungkin nilai geografiku yang jelek ya? Mungkin kebanyakan kita mengembalikan ilmu kepada guru geografi. Oh iya, oke. Tolong nanti editor kasih map ya.
Oke, di Sumatera Barat itu naik apa? Naik kapal? Naik pesawat? Jadi ceritanya kalau dari Jakarta kita naik pesawat ke Padang di bandaranya ada di Padang. Nah, ceritanya sebenarnya Padang Panjang sama Padang itu sebenarnya deket banget. Cuman, nah gini, jadi ceritanya daerah Padang dan Padang Panjang itu bisa dibilang tipe tanahnya itu mirip dengan Bali gitu ya. Jadi ada gunungnya, ada pesisirnya gitu. Nah, yang namanya gunung, ya tahu sendiri, dia sering mengalami bencana semacam tanah longsor seperti itu. Nah, akibat bencana tanah longsor ini, makanya jalur utama dari Padang ke Padang Panjang itu tertutup. Dan karena itu, jadi waktu kita kemarin acara workshop di sana harus melewati jalur alternatif yang dimana melewati gunung-gunung seperti itu. Lama banget ya perjalanannya? 4-5 jam. Itu Padang Panjang itu dinamain Padang Panjang karena Padang kepanjangan dari Padang gimana ya? Kalau saya nggak salah ya, waktu itu disebutkan sama Pak Ari, artinya Padang Panjang itu kota hujan. Oh. Jadi di situ itu iklimnya tuh dingin banget. Kalau menurut orang situ itu udaranya mereka sudah kepanasan gitu ya. Menurut saya yang orang Surabaya Dingin. itu masih termasuk sejuk di Surabaya. Kalau menurut kita panas, mungkin mereka sudah literally meleleh. Oh iya, mungkin kalau misalkan orang Padang Panjang yang ke Surabaya itu mereka yang Mereka literally bener-bener mager, gak bakal keluar ruangan ber-AC. Literally. Oke, itu dari segi pengalaman transportasi ya berarti ya. Terus sempet culture shock gak sih di Sumatera? Kalau culture shock mungkin lebih ke arah waktu makannya. Jadi ceritanya kalau kita di Pulau Jawa gitu ya misalnya, yang namanya ketika kita makan, kita biasa nasi, terus habis itu berbagai macam lauk gitu kan. Nasi campur misalnya, ya di dalam satu piring itu ada nasinya, ada mungkin mie-nya, ada tahu tempenya, ada sayurnya, dagingnya, telur segala macam begitu kan. Nah, tapi kalau di Padang itu biasanya yang tradisional ya, mereka itu kalau nasi Padang itu kita datang ke situ, kita dikasih satu meja itu satu tempat nasi. Nah, satu tempat nasi itu bayangin kayak yang tempat masak nasi itu loh. Nah, Bakulnya. ya bakul betul, satu bakul gitu. Bakul. Satu meja dikasih bakul, tinggal kamu pesan berapa bakul, satu bakul atau lebih gitu ya. Tapi ngitungnya meskipun dari satu bakul itu kita cuma ngambil satu piring gitu ya, tapi harganya itu satu bakul, bukan harga satu piring gitu. Itu teknik marketing apa gimana ya? Nah itu kurang tahu. Nah yang apa waktu itu saya kan nggak tahu gitu kan. Nah terus saya cari di piring-piring kecil itu berbagai macam lauk itu mana yang lauknya bisa diambil, bisa dicuil gitu kan, bukan kayak misalnya daging satu potong. Nah gitu kan kalau kita ngambil terus kita potong pakai pisau dan sendok kan agak sungkan gitu kan dengan orang teman kita kan. Saya cari tipe yang kayak misalnya di dalam satu piring ada 3 ikan, nah saya ambil satu gitu kan, biasa kan, kayak saya anggap seperti nasi campur gitu kan, satu potong sekian menu. Ternyata saya nggak tahu gitu. Akhirnya bapaknya bayarnya semua. Soalnya semua ngaci Udah kan, diambil. kalong, semuanya ada yang diambil cumut-camut gitu kan. Gitu. Itu sih yang shock kayak gitu. Emang habis berapa? Spill ya? Berapa ratus ribu ya? Nggak nanya harga sudah. Boleh sebutin digit di awal. Nggak nanya, bener-bener sudah terlalu sungkan. Oh, udah langsung kan? Astaga. Oh, tapi dibayarin. Bayarin. Terima kasih ke siapa nih? Terima kasih kepada Pak Ari selaku tuan rumah dari pihak isi Padang Panjang yang sudah membayar akibat kebodohan saya.
apa namanya juga nggak ngerti ya. Terus habis itu setelah makan itu kejadian lagi nggak besokannya? Nggak kebetulan, soalnya memang kebetulan satu hari. Oh, satu hari. Jadi ruginya cuma satu kali doang. Oh ya udah, mungkin dia udah kayak ya udahlah cuma satu hari kok. Untung cuma sehari. Makasih ya Pak Ari ya. Oke. Terus ada nggak kira-kira perbedaan antara apa ya? Kalau misalkan aku dengar-dengar nih, biasanya itu proses pembelajaran di Jawa sama di pulau lain itu lebih advance di Jawa otomatis kan. Makanya ada sebutan Jawa sentris. Ya, auto kita nggak mau admit ya, kita berharap semuanya itu bisa balance, bisa merata gitu. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga karena ya kita juga pasti ada apa ya, something yang lebih mendahului gitu dibandingkan pulau-pulau lain. Nah, ada nggak sih kayak perbedaan kayak gitu waktu Kak Kris mengajar di Padang Panjang, isi Padang Panjang? Kalau dari segi itunya sebenarnya jadi gini, mungkin ini bisa semi culture shock gitu ya. Dalam artian gini, ceritanya kalau kalian mengalami yang saya alami, kalian di posisi saya, kalian pasti mikirnya, oh ini keluar bandara, lewat gunung-gunung, lewat pelosok-pelosok, berarti bayangannya apa? Sampai di tempat tujuan juga pelosok juga kan? Iya. Nah, tapi waktu saya sampai di situ, itu vibes-nya seperti Surabaya atau Jakarta. Oh, meskipun nggak seluas itu gitu ya. Kok bisa? Ya misalnya di situ ada KFC, ada Chat Time, ada Polo, gitu-gitu. Mishwe mungkin nggak ada, tapi yang sejenis Mishwe ada. Okay. Jadi literally kayak sampai di Surabaya lagi atau Jakarta lagi, meskipun mungkin dari segi keluasan mungkin nggak seluas itu, gitu. Emang banyak gedung-gedung tinggi juga gitu? Kalau gedung tingginya sih enggak, tapi waktu itu kan kebetulan kita diinapkan di hotel gitu kan. Hotelnya vibes-nya cukup modern, cukup mewah gitu. Oke. Dan spill harga? Sure. Satu malam. Dan itu termasuk murah, soalnya waktu saya di counternya itu, yang pesan kamar itu, ngambil kunci kamar, kalau saya nggak salah lihat kok harganya harusnya kepala satu ya depannya semua. Wow. Jadi harga segini tuh cheap. Cheap lah. Itu apa? Tipe kamar yang kecil, yang single bed atau yang Double bed. Double bed. Double spring bed. Oke. Terus dari orang-orangnya? Kalau dari orang-orangnya, sebenarnya mereka malah bisa dibilang cukup antusias ya. Mungkin karena mereka sendiri yang butuh gitu kan. Dalam artian sesudah selesai workshop, mereka harus mempraktekkan itu gitu kan. Kalau mereka nggak bisa achieve yang diminta kepada mereka, yang notabene dalam artian mereka peserta workshop, harusnya mereka sesudah workshop bisa. Mereka kalau nggak bisa achieve itu kan mereka juga yang kena. Jadi mereka sangat-sangat antusias kayak gitu. Bahkan ada orang yang kayak misalnya gini, misalnya di workshop itu saya mengajarkan materi untuk backup gitu, meng-backup datanya ke Google Drive gitu kan. Ternyata dalam suatu kasus ada satu peserta yang nggak satu, beberapa gitu ya. Mereka belum dapat akun Google Drive-nya prodinya mereka. Nah, terus gimana? Ada beberapa tipe orang gitu kan yang jika mengalami kejadian seperti itu. Orang yang pertama, mereka akan menunggu. Ya udah, tak tunggu sampai aku dapat akunnya, baru aku lanjut, betul kan? Tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua adalah mereka inisiatif. Bikin akun sendiri. Yang penting Google Drive kan, ya udah. Saya kalau nggak punya account ya saya buat account. Kalau saya punya account ya saya pakai account pribadi saya dulu. Saya coba. Nanti sesudah selesai, saya mengikuti kegiatan workshop ini sampai terakhir, baru nanti ganti sendiri. Yang penting kan saya ikut workshopnya, saya dapat materinya, saya bisa gitu. Nah, dan ternyata kedua tipe ini sama-sama ada di situ. Cuman memang tipe yang pertama yang cenderung menunggu itu sedikit sih, sekitar 10% gitu ya. Jangan dibayangin 10% itu besar gitu ya. Soalnya
pesertanya sedikit, pesertanya maksimal 20-30-an gitu. Jadi yang tipe yang pertama itu sedikit banget, kayak gitu. Tapi asik ya, sana ya. Buat journey gitu. Oke sih. Oh ya, itu journey-nya itu juga kalian bayangin jalur alternatifnya itu kita melewatin gunung-gunung dan kayak harus kayak di antara gunung ada jalan, nah itu harus lewat situ juga ada yang gitu-gitu. Oh ya, yang kayak di apa gambar-gambar kita yang ada dua gunung, terus ada sawah itu kan. Oh. Kalau sawahnya nggak ada, tapi ada strawberry. Oh Jadi, ya? jadi ceritanya waktu saya ke sana itu beberapa daerah itu mau diusahakan buat jadi semacam wisata strawberry gitu. Nah, jadi kalian bisa bayangin kayak karung terus dalam karung yang putih itu dalam karungnya kan ada kayak tanamannya gitu Iya, kan sudah separuh tumbuh terus dipindahkan dari tempat budidaya ke ladang gitu kan ya kayak gitu. Nah tapi ada tapinya, ini juga mungkin bisa dibilang sedikit culture shock juga gitu ya, dalam artian gini, Kenapa? saya kan lihatnya pertama kali lihatnya dari jauh kan, Iya. putih-putih kan di lereng gunung kan. Iya. Ayo kalian pikiran pertama apa? Kalau banyak, kalau sedikit kunti. Kalau banyak? Kalau banyak, oh ya mungkin apa ya? Ya kumpulan karung gitu sih. Oh, kalau saya karena waktu itu lihatnya agak dari jauh gitu kan, saya Iya. pikir batu nisan, Batu nisan, oh. kuburan, batu Oh nisan, iya ya, kan itu ya. iya kan, putih terus gini-gini kan, batu nisan. Habis itu dari jauh pertama kali kelihatan, terus nyusur lagi ada beberapa daerah gitu, jadi bukan cuma satu daerah. Terus akhirnya semakin dikit semakin lihat, kok ada tanamannya ya di atasnya ya. Batu nisan itu. Terus baru sadar, oh itu strawberry. Tanya sama Pak Arinya, baru dikasih tahu, oh strawberry. Emang kelihatan itu kayak batu nisan atau gimana? Apa kayak gondok gitu tah? Enggak. Tanamannya nggak kelihatan gitu tah? Tanamannya nggak kelihatan, soalnya kan dari jauh. Iya. Yang kelihatan cuman di lereng gunung, putih berjejer-jejer. Jadi ada gapnya gitu. Betul. Batu nisan ini. Itu kayak ini loh, tahu nggak kantor Jakarta, kantor Messi Academy di Jakarta, di depannya kalau misalkan kita lihat itu kan batu nisan. Literally. Ya begitulah. Saya pikir kan mungkin di pelosok gitu kan, mungkin Iya. mereka ada semacam tradisi seperti itu Iya. gitu kan. Saya pikirnya orang kota batu nisan. Bukan. Aduh. Wow. Justru yang kelihatan batu nisannya di kota kita beneran nih. Oke. Persepsi sih itu. Terus ada hal unik lagi nggak yang mau di-sharing nih? Hal unik. Ya di sana cukup ya medannya cukup berbahaya ya ketika hujan gitu kan. Soalnya mereka juga ada daerah yang pesisir gitu kan. Pesisir kalau hujan Rawan longsor sih. longsor ya. Itu yang gunung sih, bukan yang pesisir. Oh ya gunung. Yang pesisir Nah, nggak, Pak? yang Apa? pesisir itu waktu hujan mereka hujannya itu saking parahnya sampai kita cuma kelihatan mobil depan. Oh, walaupun pakai lampu fog. Harusnya sih iya sih ya. Jadi jarak pandang tuh beneran deket banget nggak kayak Rawan-rawan, sampai benar-benar rawan. 5 meter doang gitu. Terus Pak Arinya sendiri dia itu juga bilang bahwa di medan yang yang kita lewatin itu orang situ sendiri ya. Kalau nggak hati-hati juga bisa. Jadi Oh, jalurnya benar-benar treacherous gitu. ya itu sebenarnya sih di mana-mana kayak gitu ya, di Pacet juga kayak gitu sih. Kalau hujan kan juga jarak pandangnya kan juga. Ya jelasnya kalau misalkan emang udah kayak gitu ya kita harus hati-hati banget dan lampu kendaraan itu jangan sampai mati gitu kan. Kalau bisa ya pakai lampu fog yang bisa terang banget gitu. Apa lagi ya? Ada lagi nggak yang mau di-sharing sama perjalanan ke Padang Panjang? Pemotornya sakti. Dalam Oh ya? keadaan seperti itu dia masih ada yang naik motor beberapa orang. Nggak tahu gimana caranya. Oh ya? Gimana? Kayak bonceng tiga atau Oh enggak. Motor biasa, motor terbiasa? Matic mungkin ada, PP. Biasa motor biasa, benar-benar literal biasa. Oh, Tapi pengendara motor di situ sakti gitu. mereka berani dan padahal yang naik mobil aja bisa. Kayak not give a fuck gitu.
terabas saya ini. Literally mereka memegang teguh hidup mati di tangan Tuhan. Tapi pas itu aku tuh pernah dengar ya, ada beberapa video yang viral itu di Sumatera, kalau nggak salah di jalan lintas Sumatera atau gimana gitu. Itu pengendara-pengendara di situ tuh pada ngebut, terus kalau ngebut itu kayak pada mepet gitu loh. Bahkan sampai ada simulasi gamenya dan itu sempat viral juga di sosial media. Itu di lajur yang Kak Chris laluin itu juga gitu nggak? Atau mungkin karena hujan ya, jadi nggak gitu ya? Iya mungkin karena hujan. Bisa jadi waktu daily basis kayak gitu. Bisa juga sih. Oh ya, ada satu lagi. Apa? Jadi ceritanya di Padang Panjang itu, ya nggak Padang Panjang juga sih, daerah Sumatera itu. Jadi ceritanya sering didatengin sama turis. Oh ya? Turisnya dari Malaysia. Oh. Dan soalnya jadi diceritain sama Pak Aris sih waktu itu. Jadi bahwa orang Minang sama orang Malaysia itu kayak semacam cocok saudara jauh gitu, kayak deket. Jadi kayak kalau nggak salah dianggap yang membawa agama Islam ke Malaysia, kalau nggak salah orang Minang atau apa gitu loh. Ada something like that. Jadi ada kayak history. Jadi mereka kayak merasa deket, dari budaya kayak deket, terus ya itu akhirnya mereka yang berkunjung itu turisnya itu lebih ke arah kayak ziarah gitu ya, bukan Wali Songo di Jawa. something like that. Jadi bukan kita ke arah yang turis ke arah tamasya, tapi turis ke arah kayak ziarah keagamaan seperti itu. Ada itu gitu-gitunya. Ke arah religiusnya ya. Yes, ada gitu-gitunya. Di Padang Panjangnya. Atau di Padang? Daerah situnya. Ya mungkin ada makamnya pemuka agama di situ, bisa mungkin jadi. Ya, saya kurang tahu. Coba nanti kita Google lagi gitu ya, Maxence ya. Mungkin Maxence yang dari Sumatera juga bisa clear up ketidaktahuan kita gitu kan. Betul. Kasih jawaban, oh ya Kak, ada kuburannya ini di sini gitu. Siapa tahu ada pemuka agama, dan barangkali ini kayak beritanya Hitler yang ada di Tuban. Iya. Hitler tuh di Nganjuk atau di Tuban ya? Oh ya. Ya enggak. Pokoknya barangkali ada pemuka agama yang memang makamnya ada di daerah Sumatera. Coba dijelaskan di kolom komentar supaya kita semua pada ngerti, dan barangkali kita punya kesempatan lagi datang ke Sumatera dan Institut Seni Indonesia Padang Panjang, kita bisa dalam rangka jalan-jalan gitu. Karena kalau misalkan Maxence nih lihat konten YouTube kita kayak yang Maxi on Crack, itu kita waktu berkunjung ke Kudus itu juga ada jalan-jalannya gitu kan. Dan siapa tahu yang Padang Panjang juga seperti itu. Betul sekali. Okay. Dan boleh juga ya kita Maxence buat ngedrop link-link kuliner atau tempat-tempat yang harus dikunjungi ketika kita berkunjung ke isi Padang Panjang atau ke kampus-kampus lain yang ada di Sumatera. Gitu. Tapi jangan yang mahal-mahal ya, seksi. takut nanti kejadian yang kayak Kak Chris alami, ntar kita alamin juga, tahu-tahu sudah kepala satu gitu. Aduh, udah sampai ratusan ribu tapi ya itu ya. Yang makannya. Iya, makan itu. Enggak, tagihannya nggak sampai kepala satu kalau yang makan. Enggak, tapi kan sampai hotelnya. ratusan ribu. Ratusan ribu rasanya iya, soalnya beberapa lauk gitu loh, kebetulan. Gak masuk akal banget. Mungkin. Berarti suggest-nya gimana nih Kak Chris? Suggest-nya. Kalau ke sana gitu. Ya. Ambil lauk. Kalian mungkin kalau makan di resto yang semacam itu, kalian pastikan dulu mereka pricing-nya gimana, metodenya. Kalau memang betul seperti yang di Padang itu, ya berarti kalian tanya aja menu yang recommended yang mana, yang spesial yang mana. Nah, kalian ambil satu itu. Kalau pengen banget, ya 2 lah maksimal. Kalau di atas itu tanggung sendiri resikonya ya. Iya, sudah kapok. Oke, itu dari pengalaman Kak Chris dari Full Stack Developer Maxi Academy. Ya. Bagi Maxians yang ingin memberikan salam pada Kak Chris dan ingin menasihati Kak Chris supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi, boleh kirim di kolom komentar, dan jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa juga subscribe.
Oke, make sense. See you later di Kamis depan. Bye-bye. Bye. Konyol sih itu.